saudara-saudara yang salah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, encang, encing, mamang, adek semua yang salah hormati dan salah sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus Encang Haji Nawawi yang alhamdulillah bersama dengan kita, yang semoga Encang dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sangat istimewa yang sangat kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Encang kita, Encang Liman, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan seluruh penyakit yang diberikan kepada seluruh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Maka kita bermohon dan berharap dengan kesungguhan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kembali kepada encang kita, kepada Encang Liman. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesehatan kepada beliau. Amin ya rabbana ya karim. Kepada mamang kami, encang kami, Mamang Wadi yang alhamdulillah juga selalu membersamai kita, membimbing kita dan memberikan nasihat dan arahan kepada kita. Semoga mamang kita, Mamang Wadi dalam keadaan sehat walafiat, yang kemarin alhamdulillah sudah menunaikan hajatnya dan dalam rangka menikahi putri tercintanya. Semoga pernikahannya dalam keadaan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketua pengurus arisan keluarga besar Mpong Napi yang salah cintai dan salah hormati karena Allah, Bang Denny, yang semoga selalu istiqomah membimbing kita, membersamai kita dalam rangka kita mengikuti kegiatan arisan di keluarga besar yang insya Allah kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mamang, encing semuanya yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat sholat dan rasa cinta sholat kepada sekalian. Tapi khusus kepada encing Yati sebagai sohibul bait, sohibul makan, yang pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahim ke rumah encing kita, yang semoga menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan kepada tempat tinggal beliau. Hadirin encang-encing saudara soleh yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala keagungan Allah, dengan segala kemuliaan Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahwasanya hati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah adalah tempat yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Betul enggak, Cak? Cak? Betul enggak, Cak? Nikmat gak sehat, Cak? Alhamdulillah. Jadi dengan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini juga menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bisa hadir ke tempat yang sangat mulia ini. Bayangkan kalau seandainya kita diberikan penyakit oleh Allah, penyakit yang sangat luar biasa, yang kita tidak mampu berjalan, bahkan ke kamar mandi aja kita nggak bisa, apalagi datang ke tempat yang seperti ini. Masya Allah, betapa luar biasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu nikmat kesehatan. Betul ya, Cang ya? Yang kedua adalah nikmat waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini nikmat yang sangat mahal. Kalau mungkin saat ini kita disibukkan oleh Allah, kewajiban yang harus kita tunaikan, mungkin bekerja dan lain sebagainya, mungkin kita saat ini tidak bisa berkumpul bersama saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak, Cang? Betul. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, nikmatani maqbulun fihi ma katsirun minan nas.
Jadi ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, yang kedua adalah nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Ini nikmat kedua ini baru kita sadari ketika nanti kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita sadari ketika mata kita menyaksikan betapa besarnya dahsyatnya ajaib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digambarkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ketika manusia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, absorna, kami telah melihat. Jadi melihat ajaib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasamina, kami telah mendengar. Fardina, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Amal soleh. Untuk beramal soleh. Untuk menggunakan waktu yang Allah berikan beramal soleh. Untuk menggunakan nikmat kesehatan yang Allah berikan. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Jadi jangan sampai ini kita termasuk orang yang tertipu dengan kedua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Benar ya, Cang ya? Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena beliau yang telah memperjuangkan agama Allah, mengorbankan apa yang dia miliki, sehingga agama yang sangat mulia bisa sampai kepada kita dan sampai kepada anak cucu keturunan kita, insya Allah. Maka salah satu bukti kecintaan kita kepada beliau adalah dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Jadi kalau memang kita betul cinta kepada Rasulullah, maka salah satu buktinya adalah dengan kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Betul ya Bu ya? Nah, sekarang kita masuk ke materi yang insya Allah mudah-mudahan materi yang akan saya sampaikan ini betul-betul bisa masuk ke dalam hati kita semuanya. Perkumpulan kita, pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini adalah dalam rangka kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Di dalam bahasa Arab itu disebut dengan tarhib, menyambut lapang. Kalau menggunakan hak itu artinya lapang menyambut, tarhib. Ada juga yang menggunakan gha, targhib. Itu namanya memberikan motivasi bahwa yang kita sambut ini adalah perkara yang sangat besar. Ada lagi tarhib, menggunakan hak besar. Ini ancaman kalau seandainya kita tidak menunaikan fadilah yang ada di dalam bulan tersebut. Ya. Jadi tarhib Ramadan menyambut datangnya tamu yang sangat agung, menyambut datangnya tamu yang sangat istimewa dalam kehidupan kita. Istimewa nggak, Cak? Istimewa. Kalau seandainya ini ada tamu nih, Raja Salman datang ke rumah Cing Yati, kira-kira Cing Yati ngapain? Repot, tidur. Dari mana mungkin udah nggak bisa diam. Karpet merah disediain, teh disediain, nasi disediain, semuanya bakal disediain sama Cing. Karena akan datang tamu yang sangat istimewa. Tapi kalau seandainya yang datang adalah debt collector, kira-kira gimana? Hah? Umpet ya? Iya, makanya ini tamunya istimewa banget. Jadi makanya kita harus menyadari hati kita terlebih dahulu bahwa tamu yang akan datang ini nanti di tanggal berapa? Tanggal 13 April. Berapa hari lagi kira-kira? Tanggal 13 3 hari lagi insya Allah. Kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa.